teman-teman sekalian, atas nama Rumah Ma'iyah MH Ainun Najib, Progres dan Majalah Sabana. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ririn, perlu diketahui Mbak Ririn ini adalah putra ragilnya Suwarno Prabulopati, salah satu pendiri Persada Studi Klub Malioboro di tahun 1968-69. Acara malam ini benar-benar dikemas oleh anak-anak kita, anak-anak Majalah Sabana yang mempunyai pemikiran sebagaimana tema yang disampaikan malam ini adalah berguru kepada Umulandu Wulan Parangi. Sedikit saya sampaikan latar belakangnya. Pada tahun 68-69 di Malioboro berdiri sebuah komunitas kecil, amat sangat kecil dan tidak berterorganisasi dengan baik, yang berafiliasi dengan Mingguan Pelopor Jogja. Namanya adalah Persada Studi Klub, lurahnya bernama Umulandu Parangi, yang hari ini yang sejak tahun 75-77 kira-kira beliau pindah bermukim di Bali sampai hari ini mengelola Lembar Kebudayaan Bali Pos. Bertahun-tahun sesudah kira-kira era 78, Persada Studi Klub dalam tanda kutip bubar, juga bersama-sama Majalah Pelopor Jogja yang tidak terbit lagi. Perkembangan sastra di Jogja berubah dari tahun ke tahun, sampai kemudian pada sekitar awal tahun 2000, seorang aktivis dari Jamaah Salahuddin UGM yang juga menjadi salah satu anak asuh demikian dari Cak Nun yang aktif waktu itu di Patangburuan, bernama Aprinus Salam, yang sekarang menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Dalam tesisnya beliau ingin membuat tesis berjudul Sejarah Sastra Jogja. Namun tesis itu gagal dan akhirnya beliau membuat tesis yang dibukukan berjudul kalau tidak keliru mengenai sastra sufi demikian. Saya tanya mengapa kok tidak jadi? Karena data mengenai sejarah sastra Jogja tidak ada. Karena itulah pada sekitar tahun 2007 orang-orang tua yang pernah berproses di Malioboro mencoba berkumpul kembali di Rumah Ma'iyah Ean ini untuk mencoba sedikit mencatat apa yang pernah terjadi pada waktu itu. Jadilah sebuah buku kecil yang diterbitkan oleh Badan Bahasa Jakarta, tetapi peredarannya kita minta maaf tidak banyak beredar luas di masyarakat, berjudul Orang-orang Malioboro. Berlanjut dari 2007, pada 2013 kami mencoba menerbitkan majalah Sabana.
yang alhamdulillah sampai hari ini sudah terbit pada edisi 6. Melalui majalah Sabana itulah kami bertekad memindahkan titik Malioboro 175 atas yang sekarang menjadi bagian dari perpustakaan negara itu, dulu menjadi markas orang-orang Malioboro itu, memindahkan ke Kadipiro ini. Makanya dalam majalah Sabana ada sebuah ruang kolom di belakang sendiri yang kita percayakan kepada Cak Nun untuk menulisnya, berjudul Malioboro Kadipiro. Pada edisi ke-6 ada sebuah rencana yang setengahnya masih kita rahasiakan. Majalah Sabana edisi 6 kita jadikan pemanasan untuk mencoba mengangkat sosok Umbulandu Prangi. Mengapa demikian? Karena pada bulan Oktober 2014 kemarin beliau sempat sakit cukup keras dan dirawat di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, dan kami bersama Cak Nun juga sempat tilik beliau. Di dalam buku, di dalam majalah ini yang edisi 6 majalah Sabana ini, sengaja kita memposisikan beliau sebagai guru besar sastra Indonesia untuk Yogyakarta dan Bali. Kami setarakan beliau sebagai semacam, kalau ada dokumentator sastra Indonesia H.B. Yasin, Umbulandu Prangi seharusnya juga dicatat sebagai salah satu guru besar sastra Indonesia di Yogyakarta dan Bali. Mengapa demikian? Karena Yogyakarta merupakan salah satu sentra sastra Indonesia, termasuk juga di Bali. Dulu Suwarno Pragolapati pernah mencatat anak-anak muda yang bergabung di Persada Studi Club sekitar sampai sejumlah 1.500-an. Meskipun pada akhirnya mereka tersebar menjadi dirinya sendiri, bekerja pada profesi yang dipilihnya. Sampai hari ini, Umbulandu Prangi juga masih tetap setia dengan semangat nandur sebagaimana di Yogyakarta. Koran Bali Pos tetap dijadikan ladang kesemaian, pembenihan untuk penulis-penulis muda dari Bali dan sekitarnya. Alhamdulillah, teman-teman muda yang bergabung dalam komunitas Ma'iyah, komunitas Sabana, juga komunitas perpustakaan EAN, pada suatu hari menyampaikan kepada kami ingin berguru kepada Umbulandu Prangi. Secara pribadi saya ingatkan, Umbulandu Prangi ada di Bali. Sejak pada masa kepindahannya, beliau tidak pernah memunculkan dirinya secara nyata kepada kita. Kami yang pernah bergelang gulung pada tahun 60-70-an menganggap beliau sebagai guru. Yang pertama, yang kedua, dia adalah orang yang sangat peka dan sangat menyimpan kesan-kesannya. Umbulandu Prangi tidak menulis banyak, tetapi dia menulis pada dirinya sendiri dan pada kepala banyak orang. Dan yang terakhir, sebagaimana pandangan tasawuf dalam Islam,
apapun yang dipahami, dikenang, dicatat mengenai Unggulan Nuprangi dudu kui. Semua akan salah, tidak tepat. Karena orang ini sama seperti angin yang berputar bisa kemanapun. Kita tidak bisa membayangkan dan kita tidak pernah bisa memahami Unggulan Nuprangi. Kalau Mbak Abidah El-Khaliki kemarin menerbitkan buku berjudul Impian Anak Pulau dan mengangkat seorang sosok dari Riau, kami juga sebetulnya berharap impian anak pulau itu muncul pada sosok Unggulan Nuprangi. Bagaimana dia pada awalnya lulus SMP dan jauh-jauh dari Sumba datang ke Jogja untuk sekolah di Taman Siswa. Tetapi karena kapalnya terlambat, ada kerusakan, dia terlambat datang di Jogja dan tidak bisa sekolah di Taman Siswa. Tetapi semangat Unggulan Nuprangi asah asih asuh ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, dia terapkan dengan indah selama di Jogja dan di Bali. Malam ini kita mencoba teman-teman muda dari Sabana mempersembahkan sisi kecil dari Unggulan Nuprangi itu. Apabila teman-teman muda baik dari komunitas manapun ingin melanjutkan acara-acara pertemuan, mengaji bersama, belajar bersama, semacam komunalisme kreatif, semacam yang digerakkan Cak Nun lewat komunitas Mahia, maka silahkan. Kami yang tua-tua akan bersedia menemaninya. Rumah Mahia ini adalah rumah tempat belajar bersama. Jadi lewat pertemuan malam ini, silahkan yang mempunyai ide-ide, keinginan-keinginan untuk meneruskan belajar mengenai sastra jurnalistik di pendopo ini, kami akan ikut membantu mewujudkan pikiran-pikiran panjenengan sekalian. Demikian, silahkan menikmatinya, silahkan mengapresiasinya, dan silahkan untuk membawa pulang apa yang bermanfaat dari pertemuan kita malam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Pak Iman. Malam ini saya tidak membawakan acara sendiri. Saya perkenalkan teman saya, Niam. Ya, malam ini kita akan ada pembacaan puisi, akan ada 4 puisi yang dibacakan, ada musikalisasi puisi, ada juga tari puisi. Untuk yang pertama, apa dulu Mbak ini Mbak? Yang pertama kita akan membacakan puisinya Pak Umbu, yaitu Solitude, akan dibacakan oleh Mbak Rizka SN. Nanti akan dilanjutkan Sajak Kecil Dari Mas Aditya. Kepada Mbak Rizka SN, silahkan monggo. Mbak Rizka mungkin bisa persiapan dulu kali ya.
Selamat malam semuanya, dan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama berguru kepada Umbu Landu Paranggi. Sebuah puisi berjudul Solitude. Dalam tangan sunyi, jam dinding masih bermimpi. Di luar, siang menguap jadi malam. Tiba-tiba musim mengkristal rindu dendam dalam detik-detik. Dalam genggaman usia, mengombak suaramu jauh menggema, menggigilkan jemari, hati pada kenangan, bayang-bayang mengusut jejakmu, mendera kekinian. Seberkas cahaya dari menara waktu menembus tapisan utung nalang nasibmu. Di luar, tiba-tiba angin, lalu gerimis berderai. Dalam gaung kumandang bait demi bait puisi. Terima kasih. Selanjutnya Mas Aditya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Aditya. Sajak kecil, dengan mencintai puisi-puisi ini sukma dari sukmaku, terbukalah medan laga sekaligus kubu. Hidup takkan pernah aman, kapan dan dimanapun selamanya terancam bahaya. Dan kebenaran sunyi itu penawar duka bersahaja. Selalu risau mengembara, mustahil seperti misteri. Bayang-bayang rahasia, bayang-bayang bersilangan, bayang lintas, bayang perlintasanku. Dengan mempercayai kata yang kutulis ini jiwa dari jiwaku. Jadilah raja di raja, sekaligus budak belayan sebuah kerajaan purbani. Lebih dari napasku bernama senantiasa. Nasibmu, Umbu Landu Paranggi. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Aditya. Selanjutnya akan kita saksikan bersama sebuah bentuk lain dari puisi, yaitu tari puisi. Saya juga baru kali ini melihat. Untuk Mbak Apsari Anindita sudah siap? Ya, silahkan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Apsari Anindita.
Ibunda tercinta, perempuan itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyuman yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban, terima kasih, restu, dan ampunan. Dengan tulus setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib, dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih sayang, tiga patah kata purba di atas pundaknya. Setiap anak tegak berdiri dengan hatinya dan janjinya. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Gimana? Tari puisi, siapa yang sudah pernah nonton sebelumnya? Menarik juga ya? Oke, tanpa bermaksud memperpanjang waktu, jadi selanjutnya masih ada pembacaan puisi dan juga nanti ada musikalisasinya. Untuk yang selanjutnya ini ada pembacaan puisi oleh Mas Fuad Cahyadi Putra. Kemudian untuk pembaca puisi berikutnya yang mungkin bisa bersiap-siap dari sekarang, Mbak Novi ada? Sudah hadirkah? Sudah. Oke, selanjutnya untuk siap-siap aja. Silahkan. Ya, silahkan juga. Salam budaya untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk Persada Studi Club dan semoga sehat selalu bagi Umbu Landu Parangi. Sebuah puisi dari Umbu Landu Parangi berjudul Di Sebuah Gereja Gunung. Lonceng kecil yang bertalu memanggil-manggil belainya. Di tengah kesunyian minggu pagi yang cerah, mereka pun berduyunlah ke sana. Warga, petani, dan gembala
dalam dandanan sederhana, bangkit dari kampung, lembah, bukit, dan padang-padang sepi. Hidup dan kehidupan mereka di tanah warisan itu telah terpanggil, dan lonceng gereja lalang di lereng gunung itu menuntun setia dalam galau kesibukan mereka sehari-hari. Tak pernah lupa panggilan minggu. Di sini mereka dalam gereja lalang dan bambu berpadu memanjatkan doa dan terima kasih bagi kehidupan, bagi kebutuhan hari ini, hari depan. Datanglah ketentraman di antara sesama. Pada malapetaka menimpa dunia ini, pertikaian, peperangan, damailah di surga, di bumi ini makmur mereka. Keyakinan yang telah terpatri bersemi tak terikat ruang dan waktu juga dalam gereja lalang ini terpencil jauh dan sunyi, jauh dari genteng, kegaduhan listrik, serta deru oto. Tak mengenal surat kabar, jam, radio, ataupun televisi, tapi keyakinan pegangan mereka adalah harapan dan kerinduan yang sama. Mentari dan bulan yang bersinar dimanapun, dan Tuhan mendengar seru doa mereka. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Novi sudah hadir. Mbak Novi Arista. Ya sudah, ini sedang berjalan ke depan. Sebelumnya untuk teman-teman bisa duduknya lebih merapat ke depan, karena teman-teman yang di belakang kayaknya tidak kebagian tikar. Monggo merapat ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini, dan kembali saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Persada Studi Club. Umbu Landu Parangi, percakapan selat. Pantai berkabut di sini, makin berkisah dalam tatapan. Sepi yang selalu dingin, gumam terbantun di buritan. Julur lidah ombak di bawah kerjap mata, menggoda di mana-mana, di mana-mana menghadang cakrawala. Laut bersuara di sisi, makin berbenturan dalam kenangan, rusuh yang sampai, gemas, resah terhampas di haluan, pusaran angin di atas geladak,
sabung, menderu di mana-mana mengepung dendam rindu, menggaris batas jaga. Dan mimpikah cakrawala itu mengarungi perjalanan rahasia cintakah penumpang itu? Namun membujuk jua langkah, pantai, mega, lalu burung-burung. Mungkin sedia yang masuk dalam sarang dendam rindu. Saat langit luputkan cuaca dan laut siap pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ada musikalisasi puisi. Kita akan ada 2 dari Simple Life dan Satu lagi dari Mbak Fitri dan Afrizal. Oh iya. Untuk yang Simple Life malam ini kita akan Membawakan 2 lagu. Ya. Sabana dan Apa Ada Angin Jakarta. Untuk teman-teman Simple Life, Teman-teman Simple Life bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan untuk Mbak Fitri juga untuk siap-siap aja nanti setelah ini selesai. sekali lagi buat teman-teman yang di belakang bisa merapat lagi. Monggo bisa di sini juga nggak apa-apa. Ini sebagian ini masih bisa. Monggo yang di belakang. Yang di belakang bisa langsung ke depan aja. Iya, di sini bisa, di sini bisa. Monggo yang di depan maju lagi atau yang di belakang langsung ke depan lagi. Monggo sebelah sini, sebelah utara masih ada lagi. Sebelah selatan masih ada ini, masih bisa 2 di depan sini. Ini bisa 2, sebelah utara.
diri. Apa ada angin di Jakarta seperti dilepas tadi? Apa cintaku yang lagi jadi akar bukit Wonosari yang diam di dasar jiwaku, terlontar jauh ke ujung kota. Kenangkanlah jua yang celaka. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke humas berhati. Yang diam di dasar jiwaku, terlontar jauh ke ujung kota. Tenangkanlah jiwa yang celaka, orang usia kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, pulanglah ke rumah berhati. Apa ada angin di Jakarta yang tadi angin, apa ada angin di Jakarta? Sedikit. Angin juga. Ya, untuk yang kedua Sabana. Memburu fajar
Ada yang mau minta tambah lagu Sabananya? Gimana teman-teman Simple Life kalau untuk Sabananya diulang? Oke, lagu Sabananya diulang sekali lagi. Tapi nyanyi bareng. Ah, ini ada yang mau Sabana, ada apa angin di Jakarta? Yang Sabana atau ada apa angin di Jakarta? Oke. Mbak vokalisnya tunggu mau pilih Sabana atau ada apa angin di Jakarta? Biar agak dance sedikit kayaknya Sabana kali ya. Iya, sesungguhnya Sabana. Tapi ini ada yang mau menemani? Sabana aja ya. Oke, sekali lagi. Mbaknya mau menemani di sini nggak apa-apa? Nggak hafal, Mbak. Kasih tesnya mas. Sabana nih Mbak, oke.